Halo guys, selamat datang di Produk Vlog SMA Yosef Surakarta. Seiring bertambahnya usia kita, semakin maju juga teknologi yang kita rasakan karena adanya internet yang sekarang setiap orang dapat mengakses di mana saja dan kapan saja. Gak semua yang kita rasakan karena menggunakan internet itu positif, ada juga yang negatifnya. Kayak contohnya yang dampak positifnya yaitu dari internet, contohnya dapat dijadikan sebagai media pembelajaran supaya mempermudah kita dalam belajar, yaitu dengan menggunakan software. Contohnya aja kalau pembelajaran jarak jauh itu memakai Microsoft Teams, yaitu aplikasi untuk seperti untuk mengerjakan tugas secara online atau meeting secara online. Nah, teknologi dapat menampilkan gambar dan suara ini ada hubungannya dengan gelombang yang mengikuti perputaran di dalamnya, hingga dapat memicu pergerakan. Contohnya saja, sekarang di masa pandemi seperti ini, kita sebagai pelajar melakukan pembelajaran jarak jauh. Seperti media pembelajaran yang digunakan yaitu Microsoft Teams. Microsoft Teams sendiri merupakan aplikasi kolaborasi yang dirancang dengan banyaknya manfaat kegunaan, sehingga semua data informasi dapat ditampung menjadi satu aplikasi dan saling terhubung karena merupakan bagian dari Microsoft 365. Penggunaan Microsoft Teams ini juga tidak sulit dan juga gratis. Tidak sulit menggunakan Microsoft Teams selain digunakan dalam hal positif dan bermanfaat seperti dalam dunia pendidikan. Internet juga berdampak buruk bagi pelajar, apalagi yang belum berusia legal. Menurut Umur Indonesia, penggunaan internet yang tidak hati-hati mengakibatkan pelajar dapat lebih mudah menemukan akses yang berbau pornografi. Akses negatif tersebut mengakibatkan pelajar tertangkapnya hal tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya waktu belajar, mengganggu kesehatan, hingga menimbulkan rasa kecanduan menonton video pornografi mengakibatkan pelajar jatuh dalam otak pornografi yang dapat menimbulkan perilaku seksual, sehingga mereka akan terbiasa untuk berpikir kotor dan melakukan hal yang melanggar norma seperti seks bebas. Seks bebas membawa dampak negatif bagi pelaku dan korban. Di Indonesia sendiri, seks bebas disebut sebagai hubungan seks di luar pernikahan karena tanpa adanya ikatan sehingga melanggar norma dan agama. Hal tersebut dapat mengakibatkan penyakit menular seksual yaitu HIV dan AIDS. Sendiri adalah sistem yang ada di dalam tubuh kita untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kerusakan yang ada di dalam tubuh atau munculnya suatu penyakit dari virus-virus. Untuk membangun sistem imunitas yang tebal itu perlu adanya imunisasi. Nah, imunisasi itu menyuntikkan biasanya di lengan kita menggunakan senyawa kimia yang disuntikkan dan berfungsi untuk membangun kembali imunitas di dalam tubuh kita supaya bisa tebal. Selain dari buah, vitamin, sayur, dan makan makanan bergizi, juga perlu adanya olahraga. Nah, olahraga ini yang cocok untuk membangun imun kita supaya bisa tebal dan kuat adalah olahraga yang mengeluarkan keringat seperti olahraga battle ropes. Battle ropes ini olahraga yang menggunakan tali tambang besar diayunkan menggunakan dua tangan kita yang membentuk suatu perjalanan dari ujung ke ujung secara berirama. Seks bebas juga dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah. Dapat mengakibatkan pelakuan bunuh diri seorang wanita akibat pasangan yang telah
melakukan hubungan seks bersamanya tidak mau bertanggung jawab atas bayi yang ada di kandungannya. Biasanya dengan memilih tali sebagai media gantung diri, di mana pada tali tersebut berada pada tarik-menarik antar lubang gantung dan ujung tali yang ditalikan pada ujung tempat yang kokoh dan kuat. Tali tersebut akan memunculkan gelombang apabila digerakkan ke kanan atau ke kiri. Dengan gantungan diri bisa saja seorang korban akan melakukan aborsi terhadap bayi yang dikandungnya. Dosa aborsi dalam Katolik, cara bersyukur memiliki anak meski di luar nikah karena kecelakaan yang tak disengaja. Syukur atas anugerah Allah kepada kita karena dapat hidup berkecukupan. Tak hanya memiliki harta yang cukup, namun juga kehidupan normal dan penuh anugerah dari Tuhan. Cara bersyukur kepada Tuhan seperti dengan mengucap doa dan berkomunikasi dengannya adalah hal yang harus dan wajib dilakukan oleh umat Kristen Katolik karena kita telah diberilah kehidupan yang baik. Karena masa pandemi ini gereja sudah mulai dibuka, namun dengan jumlah kapasitas yang terbatas tidak dapat mengikuti misa di rumah secara online. Sampai sini dulu vlog kita. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Bye bye.